semuanya, kami dari kelas Akuntansi Minyak dan Gas dengan dosen pengampu Ibu Rika Henda Safitri, SEMACC AK. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Paraswida, Ine Mutiara Samosir, Irna Niviani Hanifah, dan Nia Fareni. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai A Profile of Petroleum Operation atau operasi hulu minyak dan gas. Topik yang akan kami bahas adalah operasi dan karakteristik, asal-usul minyak dan bumi, prosedur dan metode eksplorasi, akuisisi hak mineral, operasi pengeboran, proses pemulihan, dan produksi dan penjualan minyak dan gas. Sebelum lanjut ke materi, kita tonton dulu yuk video berikut ini. Minyak dan gas bumi adalah sumber energi yang sangat penting bagi manusia, memengaruhi tiap bagian kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, langsung atau tidak langsung, kita telah menggunakan sejak awal kita memulai aktivitas. Hai, saya Ari. Saya akan menemani kalian menyaksikan bagaimana pentingnya minyak dan gas bumi bagi kehidupan manusia. Tentu saja setelah ini. Sampai di mana kita tadi? Pentingnya minyak dan gas bumi ya. Pemanfaatan minyak dan gas bumi yang paling jelas seperti yang ada di sekeliling saya ini. Pengolahan minyak mentah dan gas bumi menghasilkan bensin, solar, atau aftur yang menjadi bahan bakar alat transportasi. Tentu saja tidak hanya itu. Hasil pengolahan minyak mentah dan gas bumi juga digunakan mesin industri. Asal tahu saja, 70% kebutuhan energi didapat dari pengolahan minyak mentah dan gas bumi. Minyak mentah dan gas bumi juga diolah menjadi plastik, aspal, hingga benang sintetik, bahan baku berbagai benda yang kita gunakan sehari-hari. Begitulah, minyak dan gas bumi sering disebut sebagai bahan bakar fosil, karena terbentuk dari sisa-sisa organisme yang hidup jutaan tahun silam. Di satu zaman, mereka punah. Tumbuhan dan juga hewan prasejarah tertimbun pasir dan lumpur. Kemudian terurai membentuk lapisan yang kaya zat organik. Lapisan itu kemudian akhirnya menjadi batuan endapan atau sedimentary rock. Proses itu terus berulang selama jutaan tahun. Tekanan dan temperatur tinggi akhirnya mengubah sisa-sisa organik yang ada di bawah berbagai lapisan menjadi minyak dan gas bumi. Nah, bagaimana minyak dan gas bumi ditemukan? Ada yang disebut dengan survei seismik. Para ahli menggunakan shockwave atau gelombang kejut. Pantulannya diterima sebagai pusat tekanan oleh alat yang disebut hydrophone. Di daratan, pantulan shockwave akan diterima sebagai percepatan oleh alat yang disebut geophone. Pastinya, sinyal pantulan itu akan diproses secara digital menjadi peta digital yang akan diteliti oleh para ahlinya. Kegiatan itu disebut interpretasi seismik. Para ahli dari ExxonMobil bahkan telah mengembangkan metode seismik 3 dimensi. Survei magnetik juga kadang digunakan untuk area yang lebih luas. Dengan magnetometer, para ahli dapat mengukur variasi medan magnetik bumi yang disebabkan perbedaan properti magnetik batuan di bawah permukaan.
Survei gravitasi sering juga digunakan untuk mengukur perbedaan kekuatan gravitasi tiap lapisan batuan. Semua itu adalah metode yang digunakan para ahli geologi dan geofisika untuk mengetahui kandungan minyak dan gas bumi yang ada di bawah permukaan. Pencitraan satelit juga sangat membantu dalam mencari daerah yang memiliki batuan endapan. Selain cakupannya luas, citra satelit sangat akurat karena didapat dari sensor radar dan sensor optik. Begitulah sejumlah metode yang digunakan untuk mencari jejak minyak dan gas bumi di bawah permukaan bumi. Sekarang, bagaimana mengambil minyak dan gas bumi dari sumbernya untuk diolah dan akhirnya dimanfaatkan? Tentu saja, pengeboran minyak dan gas bumi dimulai dengan pendirian rig atau menara bor. Tingginya bervariasi, bahkan dapat mencapai tinggi sebuah gedung bertingkat 20. Pada dasarnya, rig adalah tempat pipa panjang dengan mata bor di ujungnya. Pipa lain yang disebut pelongsong dipasang untuk melindungi dinding lubang pengeboran. Setelah tempat di mana kandungan minyak dan gas bumi berada tercapai, pipa mata bor ditarik. Setelah itu, barulah minyak dan gas bumi dipompa ke atas. Pengeboran minyak dan gas bumi juga dapat dilakukan di lepas pantai. Itu baru dapat dilakukan setelah rig sebagai tempat pengeboran selesai dibangun. Jenis rig tergantung kedalaman lautnya. Pengeboran sampai 100 meter biasanya digunakan rig berkaki tetap atau jack-up unit. Kaki-kakinya menancap kuat di dasar laut. Bisa dinaik turunkan sesuai dengan pasang surut air laut. Melewati 100 meter hingga 300 meter, digunakan rig tanpa kaki yang dilengkapi ponton pengapung untuk menjaga kestabilan pengeboran. Jenis ini disebut rig setengah terapung atau semi-submersible drilling rig. Jika kedalamannya lebih dari itu, kapal pengebor atau drilling ship digunakan. Minyak dan gas bumi yang diperoleh dengan banyak macam cara tadi disebut minyak mentah dan gas bumi. Untuk memanfaatkannya, minyak mentah dan gas bumi harus diolah terlebih dahulu. Minyak dan gas bumi disuling dan diolah di kilang melalui proses rekayasa kimia yang sangat rumit. Memang butuh waktu, tapi sangat berharga untuk ditunggu. Penyulingan atau destilasi pada dasarnya memisah-misahkan bagian minyak mentah dan gas bumi berdasarkan titik didihnya. Proses itu menghasilkan LPG, aftur, bensin, solar, minyak pelumas, lilin, sampai aspal. Bagaimana minyak dan gas bumi dimanfaatkan? Sungguh luar biasa, bukan? Saya bekerja di Exxon Mobil. Perusahaan kami telah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun. Selama itu, kami bangga pada komitmen kami untuk beroperasi secara aman, ekonomis, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab sosial. Exxon Mobil melaksanakan kegiatan operasi di seluruh Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, seperti di Nangro Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Selat Makassar, dan juga Papua. Selama beroperasi di Indonesia, Exxon Mobil telah berinvestasi sebesar lebih dari 19 miliar dolar. Dan lebih dari 90% karyawan Exxon Mobil di Indonesia adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Tidak hanya itu, bersama dengan masyarakat, lembaga swadaya, dan pemerintah Indonesia, Exxon Mobil turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pengembangan ekonomi. Perjalanan yang menarik, bukan? Satu hal penting lagi yang harus saya sampaikan. Bagaimanapun, minyak dan gas bumi bukan bahan bakar yang dapat diperbaharui. Karena itu, berusahalah menghemat penggunaannya. Mulailah dari hal yang sederhana. Pembangkit listrik menggunakan hasil olahan minyak dan gas bumi juga, bukan? Jadi, ini juga salah satu cara menghemat penggunaan minyak dan gas bumi. Operasi dan karakteristik perusahaan minyak dan gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fareni. Baiklah, untuk materi yang pertama ini yaitu mengenai profil operasi perminyakan.
Jadi, yang pertama itu adalah operasi dan karakteristik. Perusahaan minyak dan gas saat ini terlibat dalam 4 jenis sektor yang berbeda. Yang pertama ada eksplorasi dan produksi, yang kedua transportasi, yang ketiga penyulingan dan pemrosesan gas, yang keempat pemasaran dan distribusi. Nah, untuk karakteristik industri minyak dan gas itu ada 6. Yang pertama, tingkat resiko yang tinggi. Yang kedua, rentan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kurangnya korelasi antara besaran pengeluaran dari cadangan yang dihasilkan. Yang keempat, regulasi tingkat tinggi. Yang kelima, aturan pajak yang cukup rumit. Yang keenam, aturan akuntansi keuangan khusus. Baiklah, selanjutnya mengenai asal-usul minyak dan bumi. Hipotesis yang paling banyak diterima tentang asal-usul minyak dan gas adalah teori organik. Jadi, teori organik ini merupakan suatu teori yang dikatakan bahwa minyak dan gas itu berasal dari bahan organik, seperti tumbuhan dan hewan laut yang hidup jutaan tahun yang lalu di daerah dataran rendah, biasanya di lautan dunia. Yang kedua, akibat seperti kondisi besaran dan tekanan lapisan di atasnya menyebabkan partikel batuan yang terkikis membentuk batuan desiman yang melibatkan proses kimia dan bakteri yang meliputi bahan organik menjadi minyak dan gas. Yang ketiga adalah setelah pembentukan, minyak dan gas bergerak ke atas melalui lapisan batuan desimen. Karena tekanan dan kecenderungan alami minyak dan gas naik melalui air laut berimigrasi ke atas karena formasi batuan berpori dan permeable, kemudian terperangkap oleh lapisan batuan yang kedap air. Perkenalkan, saya Anissa Paraswida akan melanjutkan penjelasan dari Nia Fareni. Selanjutnya, saya akan membahas prosedur eksplorasi dan metode. Untuk membawa minyak dan gas sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi 2 tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Untuk kegiatan eksplorasi, dimaksudkan untuk mencari cadangan minyak dan gas. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap, yakni studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Tahapan yang pertama dilakukan adalah studi geologi dan fisika atau GNG. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan paling bawah permukaan, dan dari hasil studi ini maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini biasanya bisa memakan waktu 6 bulan sampai 1,5 tahun tergantung pada luasnya area dan kedalaman yang dituju. Selanjutnya, metode yang banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 4 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kegiatan seismik ini berlangsung selama 1-4 tahun tergantung dari lokasi dan tipe reservoir berdasarkan hasil interpretasi gambar. Jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka langkah selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Dengan catatan, data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas dan data harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Selanjutnya, semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dilakukan. Nah, lama pengeboran satu sumur biasanya memakan waktu 1-4 tahun. Nah, sumur yang sukses ini adalah sumur yang menemukan cadangan dalam jumlah yang dapat diproduksi secara ekonomi. Namun, meskipun sumur diklasifikasikan sebagai suatu keberhasilan, itu mungkin saja tidak menguntungkan. Nah, untuk resiko terburuk dari pengeboran itu biasanya disebut dengan dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas.
Untuk kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya yang berkualitas. Nah, jika tahapan eksplorasi berhasil, kegiatan yang dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Apabila gagal, maka akan dipilih tempat pengoboran lain dan seluruh proses untuk memilih area kepentingan lain itu diulang kembali. Selanjutnya, kita masuk ke materi akuisisi hak mineral. Jadi, setelah perusahaan minyak dan gas itu mengidentifikasi area yang potensial, maka perusahaan akan berusaha untuk memperoleh hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan juga memproduksi internal. Berikut ini jenis-jenis dari mineral yang paling umum. Nah, yang pertama itu ada hak mineral. Hak mineral ini biasanya mengacu kepada kepemilikan, penguasaan yang dibuktikan dengan adanya akte. Dan yang kedua ini ada mineral interest atau kepentingan mineral. Nah, kepentingan ekonomi yang memberikan kepemilikan hak untuk bagian mineral yang dihasilkan. Dan yang ketiga itu ada bunga royalti, dan yang keempat ada kepentingan kerja. Untuk jenis yang ketiga dan keempat ini, keduanya merupakan jenis bunga yang dibuat bersamaan dengan leasing atau sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Mutiara Samosir. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai akuisisi hak mineral. Selanjutnya di sini ada bunga pembayaran produksi atau Production Payment Interest, atau yang sering disingkat juga dengan PPI. Bunga ini adalah bunga non-pekerja yang diciptakan dari bunga kerja dan mirip dengan overriding royalty interest, kecuali PPI terbatas pada jumlah minyak atau gas, uang, ataupun waktu tertentu. Setelah itu, kembali ke bunga dari mana ia diciptakan dan tidak ada lagi. Jika PPI dibayarkan dengan uang, maka pembayaran biasanya dinyatakan sebagai persentase dari bagian pendapatan bunga kerja. Jika dibayarkan dalam bentuk produk seperti minyak ataupun gas, maka pembayarannya dinyatakan sebagai persentase dari bagian bunga kerja dari produksi saat ini. Seperti overriding royalty interest, PPI juga dibuat dengan dibagi-bagi ataupun juga dengan retensi. Yang kedua ada bunga royalti utama atau overriding royalty interest. Overriding royalty interest merupakan bunga yang tidak terbagi dalam sewa mineral yang memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian proporsional atau menerima pendapatan dari penjualan minyak dan gas yang diproduksi. Pemegang royalti utama tidak memiliki hak kepemilikan atas mineral di bawah tanah. Bunga ini juga memberikan mereka hak untuk pembayaran royalti atas penjualan minyak dan gas yang dihasilkan. Ketika sewa berakhir, maka bunga kembali ke perkebunan mineral. Yang ketiga ada bunga laba bersih atau net profit interest. Net profit interest adalah jenis bunga yang sering dipertahankan pemerintah sebagai pemilik hak mineral ketika menyewakan blok lepas pantai kepada perusahaan perminyakan. Jenis bunga ini mirip dengan royalty interest ataupun juga overriding royalty interest, kecuali jumlah yang akan diterima adalah persentase tertentu dari laba bersih dari properti versus dengan persentase dari pendapatan kotor properti. Pengurangan yang diizinkan dari pendapatan kotor untuk menghitung laba bersih biasanya ditentukan dalam perjanjian sewa. Sementara, pemilik bunga laba bersih berhak atas persentase dari keuntungan. Mereka tidak bertanggung jawab atas sebagian kerugian yang terjadi dalam pengembangan dan operasi properti. Kerugian ini bagaimanapun juga dapat dipulihkan oleh pemilik bunga kerja dari keuntungan di masa depan. Selanjutnya di sini terdapat 3 diagram. Diagram yang pertama itu carve out production payment interest. Di sini dijelaskan bahwa Mr. A memiliki hak mineral atau mineral rights, kemudian menyewakannya kepada perusahaan B. Atas sewa tersebut,
Mr. A memiliki bunga royalti dan perusahaan B memiliki working interest. Kemudian, perusahaan B ini mentransfer working interest ke perusahaan C dan ingin terus mempertahankan operating royalty interest. Dari kegiatan tersebut, Mr. A tetap memiliki bunga royalti, perusahaan B memiliki operating royalty interest, dan working interest akan berpindah ke perusahaan C. Kemudian, perusahaan C ini menjual production payment interest kepada Mr. D secara tunai. Kegiatan tersebut akan menghasilkan bahwa Mr. A tetap memiliki bunga royalti, kemudian perusahaan B memiliki operating royalty interest, perusahaan C tetap memiliki working interest, serta perusahaan D memiliki production payment interest. Diagram yang kedua itu ada carve out net profit interest created from working interest, atau NPI yang dibagi-bagi dibentuk dari working interest. Di sini dijelaskan bahwa Mr. A memiliki hak kekayaan mineral, kemudian menyewakannya kepada perusahaan B. Atas sewa tersebut, Mr. A memiliki bunga royalti dan perusahaan B memiliki working interest. Lalu, perusahaan B ini membagi net profit interest kepada perusahaan C. Atas kegiatan tersebut, Mr. A tetap memiliki bunga royalti, perusahaan B tetap memiliki working interest, dan perusahaan C memiliki net profit interest. Diagram yang ketiga itu adalah net profit interest created from working interest, atau net profit interest yang berasal dari working interest. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah memiliki hak mineral, kemudian menyewakannya kepada perusahaan B. Atas sewa tersebut, pemerintah memiliki net profit interest dan perusahaan B memiliki working interest. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai operasi pengeboran. Operasi pengeboran darat termasuk membangun jalan akses ke lokasi pengeboran, kemudian juga mempersiapkan rig ke lokasi, dan pengeboran lubang sumur. Di dalam operasi pengeboran, terdapat kontrak pengeboran, di mana kontrak pengeboran ini merupakan kesepakatan antara pihak lease ataupun juga pemilik working interest dan juga kontraktor pengeboran. Salah satu isi kesepakatannya itu adalah hak dan kewajiban penyewa dan juga kontraktor. Baiklah, di sini ada 3 jenis sumur pengeboran yang biasanya digunakan. Yang pertama itu adalah sumur pengeboran konvensional. Pada sumur pengeboran konvensional ini, sumur nantinya akan dibor secara vertikal, lurus dari atas ke bawah. Yang kedua ada sumur pengeboran terarah. Pada sumur ini, sumur nantinya akan dibor lurus sampai kedalaman yang telah ditentukan. Kemudian dilengkungkan atau dimiringkan sehingga dasar lubang sumur berada pada lokasi yang diinginkan. Dan yang ketiga ada sumur pengeboran horizontal. Sumur ini awalnya dibor lurus ke bawah, tapi kemudian secara bertahap melengkung sampai lubang sejajar dengan permukaan dengan pengeboran benar-benar mencapai arah horizontal melalui formasi. Saya Irna Nifiani Hanifa akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai proses pemulihan. Proses produksi umumnya dibagi menjadi 3 metode pemulihan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama yaitu pemulihan primer, dilakukan dengan menggunakan penggerak alami yang terjadi ketika air atau gas yang cukup ada di reservoir di bawah tekanan tinggi. Tekanan reservoir memberikan energi alami yang dibutuhkan untuk mengarahkan minyak lubang sumur. Jika penggerak alami yang ada tidak mencukupi, minyak dapat dipompa ke permukaan menggunakan unit pompa balok.
Ketika jumlah maksimum minyak dan gas telah dipulihkan dengan metode pemulihan primer dan tekanan reservoir sebagian besar telah habis, pemulihan sekunder barulah dapat dilakukan. Pada pemulihan sekunder, metode yang paling umum adalah water flooding, yakni menyuntikkan air di bawah tekanan ke dalam lapisan untuk mendorong minyak ke lubang sumur. Setelah upaya kedua untuk memulihkan minyak, barulah kita dapat dilakukan upaya ketiga, yaitu pemulihan tersier. Pada pemulihan tersier melibatkan penggunaan metode pemulihan yang ditingkatkan untuk menghasilkan minyak. Metode pemulihan termasuk injeksi bahan kimia, gas atau panas ke dalam sumur untuk memodifikasi sifat fluida, dan dengan demikian peningkatan pergerakan minyak melalui pembentukan. Yang selanjutnya yaitu produksi dan penjualan migas. Yang pertama yaitu produksi. Produksi bertujuan untuk mengangkat migas ke permukaan. Pada kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Yang pertama yaitu aliran minyak dan gas bumi akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan melalui tubin, dan kemudian akan dialirkan lagi ke separator, dan kemudian minyak akan masuk ke alat heater treaters, dan yang terakhir minyak akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan, sedangkan gas ditransfer ke pipa gas. Lalu yang kedua, penjualan. Pada titik ini minyak biasanya dimasukkan ke dalam penyimpanan untuk disimpan sampai dikirim ke pembeli. Jadi ketika minyak dijual akan diukur saat dipindahkan dari tangki penyimpanan ke transportasi truk atau pipa minyak gas yang tidak disimpan. Dalam sewa diukur saat dikumpulkan, diproses, dan ditransfer ke konsumen melalui pipa gas. Proses ini biasanya makan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Jumlah minyak yang ditransfer dan dari tangki penyimpanan ke truk pengangkut atau pipa dicatat dokumen yang disebut dengan run ticket. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu Introduction to Oil and Gas Accounting atau pengantar akuntansi minyak dan gas. Berikut ini topik yang akan dibahas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai Introduction to Oil and Gas Accounting atau pengantar akuntansi minyak dan gas. Akuntansi minyak dan gas berkaitan dengan akuntansi untuk 4 biaya dasar yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan kegiatan eksplorasi dan juga produksi migas. Keempat jenis biaya dasar ini yaitu yang pertama ada biaya akuisisi atau acquisition cost. Biaya akuisisi ini dikeluarkan untuk memperoleh properti seperti untuk memperoleh hak eksplorasi, pengeboran, dan juga produksi migas alam. Di dalam negeri, hak ini biasanya diperoleh dengan memperoleh sewa minyak, gas, dan juga mineral. Yang kedua ada biaya eksplorasi atau exploration cost. Biaya eksplorasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam eksplorasi properti, di mana melibatkan identifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan area tertentu, termasuk pengeboran sumur eksplorasi. Dan yang ketiga ada biaya pengembangan atau development cost. Biaya pengembangan ini dikeluarkan untuk menyiapkan cadangan terbukti untuk produksi, yaitu untuk memperoleh akses ke cadangan terbukti dan menyediakan fasilitas untuk mengekstraksi, mengolah, mengumpulkan, dan juga menyimpan migas. Yang keempat itu ada biaya produksi atau production cost.
Biaya produksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat migas ke permukaan dan dalam mengumpulkan, merawat, dan juga menyimpan migas. Dalam kategori cadangan, dapat didefinisikan dalam diagram alur seperti berikut ini, di mana waduk dalam perkiraan cadangan akan terbagi menjadi cadangan terbukti dan cadangan tidak terbukti. Cadangan yang terbukti merupakan cadangan yang cukup pasti untuk dipulihkan di masa depan, dan yang tidak terbukti adalah semua cadangan yang tidak memenuhi persyaratan cadangan terbukti. Kemudian, untuk cadangan terbukti ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu cadangan terbukti yang dikembangkan dan cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Dikategorikan dikembangkan akan diharapkan dipulihkan melalui sumur dengan peralatan dan metode operasi yang ada, serta teknik pemulihan yang ditingkatkan jika proyek percontohan yang sukses atau berhasil menginstal program. Sedangkan cadangan terbukti yang belum dikembangkan ada kemungkinan karena harga liftingnya lebih besar daripada penjualan. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan contoh dari sumur eksplorasi dan juga pengembangan yang mana semua sumur diasumsikan menemukan minyak pada kedalaman yang sama. Sumur nomor 1, 2, 3, dan juga 4 merupakan sumur eksploratory yang merupakan sumur yang dibor untuk menemukan dan memproduksi migas di daerah yang belum produktif. Sedangkan untuk sumur nomor 5 ini merupakan sumur pengembangan yang mana sumur ini dibor di dalam area yang terbukti dari reservoir migas hingga kedalaman yang diketahui produktif. Pada contoh ini dilihat bahwa sumur nomor 1, 2, 3, dan juga 4 melakukan pengeboran di unproved area dan menemukan migas. Maka dilakukan pengeboran lagi untuk sumur kelima yang mana bisa dilihat pengeborannya itu di antara sumur nomor 1, 2, 3, dan 4 sehingga dinamakan sumur pengembangan atau development well. Sumur nomor 1 itu juga dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai new field wildcat well, sedangkan sumur nomor 2 itu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai delineation well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Nifiani Hanifah akan melanjutkan penjelasan materi. Yang selanjutnya yaitu mengenai historical cost accounting methods. Dua metode biaya historis yaitu successful effort accounting atau SE dan full cost accounting atau FC. Perbedaan utama antara SE dan FC adalah apakah biaya dikapitalisasi atau dibebankan pada saat terjadinya. Bisa dikatakan perbedaan utama dari kedua metode ini adalah pada waktu beban atau beban kerugian terhadap pendapatan. Perbedaan mendasar lainnya antara kedua metode ini adalah ukuran pusat biaya, di mana biaya diakumulasikan dan diamortisasi. Pada SE, memperlakukan biaya eksplorasi yang tidak secara langsung menemukan minyak atau gas sebagai biaya periode dan biaya eksplorasi yang berhasil sebagai pengeluaran modal. Berdasarkan FC, semua biaya eksplorasi akan dikapitalisasi. Pada tabel ini menunjukkan perlakuan akuntansi yang membandingkan SE dan FC. Capitalize atau kapitalisasi dilambangkan dengan C dan expend atau beban dilambangkan dengan E. Baiklah, yang selanjutnya yaitu historis perkembangan akuntansi metode dan status terkini. Terdapat 4 alasan penting kontroversi seputar prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Yang pertama yaitu karena resiko yang tinggi, yang kedua karena biaya investasi yang tinggi, lalu yang ketiga karena kurangnya korelasi antara ukuran pengeluaran dan nilai cadangan yang dihasilkan, yang keempat karena rentang waktu yang lama dari saat biaya pertama kali dikeluarkan hingga manfaat diterima.
Selain itu, juga terdapat perpajakan dan peraturan yang telah menempatkan tuntutan pada sistem akuntansi dan juga pelaporan perusahaan. Baiklah, saya Anissa akan menjelaskan urutan perkembangan atau historis. Nah, di tahun 1969, IACPA itu Accounting Research Study nomor 11 mengenai pelaporan keuangan dalam industri ekstraktif dan mendukung metode successful efforts. Di tahun 1975, Undang-Undang Enroy dan Konservasi Federal disahkan dan mengharuskan SEC menyetujui aturan minyak dan gas yang dikembangkan oleh FASB. Akibatnya pada tahun 1977 mengeluarkan PSAK nomor 19. Di tahun 1978, SEC sampai aturan lebih lanjut dikeluarkan, perusahaan penghasil minyak dan gas dapat menggunakan metode FC Accounting Series Release atau mereka dapat menggunakan metode SE. Dan di tahun 1979, FASBI itu mengenai PSAK 025 yang pada dasarnya menangguhkan PSAK nomor 19 persyaratan bahwa metode successful effort akuntansi yang berhasil digunakan. Selanjutnya mengenai Reserve Recognition Accounting atau RRA. Nah, pada ASR 257 dan ASR 258, SEC, AFC maupun SE tidak memberikan informasi yang cukup mengenai posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan minyak dan gas. Nah, sedangkan di SEC, RRA pendapatan akan diakui ketika cadangan ditemukan ketika mereka diproduksi dan dijual. Nah, pada tahun 1981, SEC memutuskan bahwa RRA bukanlah jawaban, sehingga FASB mengeluarkan PSAK nomor 69 pengungkapan tentang kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Dan untuk PSAK nomor 69 terkait dengan hal-hal berdasarkan sejarah, berdasarkan nilai perusahaan publik dan non-publik yang harus diungkapkan dua item informasi. Dan status akuntansi minyak dan gas menurut PSAK nomor 19 yaitu SE, dan menurut ASR nomor 258 itu FC, dan dianggap sebagai metode akuntansi yang dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fareni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai successful efforts. Nah, selanjutnya dapat dilihat ada forward chart mengenai successful efforts yang dimana ada bagian akuisisi yang menyatakan gross biaya akuisisi dikapitalisasi sebagai properti yang belum terbukti sampai salah satu cadangan terbukti ditemukan, atau sampai properti tersebut ditinggalkan atau mengalami penurunan nilai. Nah, jika cadangan terbukti ditemukan, properti tersebut akan dikapitalisasi dalam properti yang tidak terbukti ditemukan menjadi terbukti. Lalu eksplorasi. Jika biaya itu non pengeboran, maka akan dibebankan pada saat terjadinya. Jika biaya eksplorasi biaya pengeboran, maka dikapitalisasi dan sementara sebagai sumur dalam proses sampai ditentukan apakah cadangan itu benar terbukti ditemukan. Lalu jika cadangan terbukti ditemukan, maka biaya pengeborannya akan dipindahkan ke sumur dan juga peralatan fasilitas yang terkait dan beban. Jika cadangan terbukti tidak ditemukan, maka nantinya biayanya itu dibebankan biaya pengembangan yang mencakup biaya pengeboran sumur. Pengembangan dikapitalisasi tanpa memperhatikan ditemukan atau tidaknya cadangan itu terbukti. Selanjutnya contoh soal successful efforts. Nah, pada tanggal 1 Januari, Lucky Company membelanjakan $200 untuk aktivitas G&G untuk menemukan dan mengeksplorasi prospek minyak. Atau ini adalah kegiatan eksplorasi yang tidak dapat secara langsung menemukan minyak atau gas sehingga tidak dapat dikatakan berhasil. Hanya dengan mengebor sumur dapatkan minyak atau gas benar-benar ditentukan. Yang baiklah jurnalnya yaitu G&G expense di debit sebesar $200, pada kas di kredit sebesar $200, yang dimana didapat dari angka tersebut didapat dari soal. Lalu pada tanggal 15 Januari
Lucky Company memperoleh sewa seluas 100 hektar, membayar bonus $20 per ark atau biaya akuisisi, yang dimana jurnalnya itu yaitu Upfront Property di debit sebesar $2.000, pada kas di kredit sebesar $2.000, yang dimana angka tersebut didapat dari 100 dikali $20. Lalu pada tanggal 29 Maret, Lucky Company mengebor sumur eksplorasi yang berhasil dengan biaya $325 atau biaya eksplorasi yang berhasil. Nah, jurnalnya yaitu Well Enrolled Equipment and Facilities atau EFE di debit sebesar $325, pada kas di kredit sebesar $250, yang angka tersebut didapat dari soal. Lalu sebagai hasil dari sumur eksplorasi yang berhasil, Lucky juga harus mengklasifikasi ulang properti. Nah, jurnalnya yaitu Fruit Property di debit sebesar $2.000, pada Unfruit Property di kredit sebesar $2.000, yang dimana angka tersebut didapat dari 100 dikali $20. Selanjutnya mengenai full cost, di mana di sini juga ada forward chart-nya yang dapat teman-teman lihat. Jika properti terbengkalai atau mengalami penurunan nilai, biaya tetap dikapitalisasi tetapi dipindahkan ke aset terbengkalai atau mengalami penurunan nilai akun biaya. Semua biaya akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan yang terjadi di sekitar negara adalah dikapitalisasi ke dalam satu pool, sehingga secara teoritis properti individu kehilangan identitasnya. Selanjutnya contoh soal full cost. Nah, pada tanggal 1 Januari, Lucky Company membelanjakan $200 untuk aktivitas G&G untuk mencari dan mengeksplorasi prospek minyak atau biaya eksplorasi, yang dimana jurnalnya yaitu G&G cost di debit sebesar $200, pada kas di kredit sebesar $200, yang dimana angka tersebut dapat dari soal. Lalu pada tanggal 15 Januari, Lucky Company memperoleh sewa seluas 100 hektar dengan membayar $20 bonus per ark atau biaya akuisisi, yang dimana jurnalnya Unfruit Property Acquisition di debit sebesar $2.000, pada kas di kredit sebesar $2.000, yang dimana angka tersebut didapat dari 100 dikali $20. Lalu pada tanggal 29 Maret, Lucky Company mengebor sumur eksplorasi yang sukses dibayai sebesar $325 atau biaya eksplorasi, yang dimana jurnalnya Well Enrolled E dan If di debit sebesar $325, pada kas di kredit sebesar $25, yang dimana angka tersebut dapat dari soal. Lalu sebagai hasil dari sumur eksplorasi yang berhasil, Lucky juga harus mengklasifikasi ulang properti tersebut, yang dimana jurnalnya yaitu Fruit Property atau Equation di debit sebesar $2.000, pada Upfront Property Equation di kredit sebesar $2.000, yang dimana angka tersebut didapat dari 100 dikali $20.